Jelas atau? Satu rakaat gitu. Ya bagus tuh videonya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selonjor Pak, selonjor. Jangan nekuk terus kakinya. Silakan, selonjor. Nah, silakan. Belajar. Yang haus minta minum dulu. Patah, nanti kemudian patalan. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Malam hari ini kita telah melaksanakan salat tarawih yang ke-23. Ya, semoga kita masih diberikan sehat walafiat, sempat sampai di akhir Ramadan. Amin. Malam ini kemungkinan besar adalah tarawih di tahun ini terakhir ditanggul sebelum saya pulang, karena besok sudah tidak tarawih, kemungkinan besar tidak tarawih. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal sekaligus kultum, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, cuma 2 aja, dan itu saya akan bahas 5 menit ya, secara cepat. Yang pertama berkaitan dengan zakat. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang ada di atas, bahwa dari tahun 2022 atau 2023 saya khususnya di kuliah subuh itu sudah pelan-pelan menjelaskan tentang zakat atau yang dinamakan dengan fikih zakat. Jadi terhitung dari tahun 2023 sampai dengan sekarang itu kurang lebih 4 tahun, dan tersosialisasikan terus di setiap pengajian, baik setiap pekan maupun tiap Ramadan. Bapak-bapak, terkait zakat, bahwa zakat ini adalah kewajiban bagi kita setiap kepala, ya, setiap kepala, dan zakat ini diambil dari setiap kepala, dibagikan hanya untuk fakir miskin. Sekali lagi saya tekankan, zakat ini diambil setiap kepala dan dibagikan kembali hanya kepada fakir miskin, tidak termasuk di dalamnya amil dan juga fisabilillah. Fisabilillah biasanya ada mengatakan para kiai, para ustadz, banyak ya ustadz, banyak kiai ustadz itu yang sudah kaya punya mobil, enggak, mereka tidak layak untuk mendapatkan zakat. Jadi di beberapa daerah sudah menerapkan zakat fitrah khusus untuk fakir miskin, tidak tergolong di dalamnya amil atau amil yang biasanya disebut panitia. Jadi panitia yang ada di pengumpulan zakat dan distribusi zakat di musola-musola itu bukan panitia yang mendapatkan penerima zakat, bukan. Ya, makanya gimana caranya? Mereka kalau nggak kerja, maka beras nggak didistribusikan, nggak terbagikan dengan lancar, dengan merata. Maka di beberapa daerah saya sudah amati banyak solusinya. Ada yang mengambil dari dana desa, ada yang mengambil dari beberapa sumber. Nah, di sini itu kita bermusyawarah bareng, bermufakat bareng, ya, supaya ada yang kerja dan tidak mengurangi jatah dari fakir miskin berupa beras dan duit pasti ada, maka zakatnya itu diambil dari uang sedekah, ya, uang sedekah. Ya, jadi nanti yang pekerja panitia angkatan itu ngambilnya bukan dari uang zakat tetapi uang sedekah. Berapa uang sedekahnya? 5.000. Kemarin panitia sudah mengumumkan zakat fitrah itu 50.000 dengan detail rincian 45 untuk zakat, 5.000 untuk sedekah.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah 45 yang akan dibagikan ke fakir miskin tidak diambil oleh panitia. Paham Pak? Makanya panitia itu mencari solusi agar uangnya itu utuh. Ya, uangnya utuh. Jadi makanya kadang panitia kan butuh plastik, butuh makan karena capek, ya kan, butuh minum. Nah, ngambilnya dari uang 5.000 itu. Ya, maka kalau nggak tahu, sekarang sudah dikasih tahu. Kalau nanti Pak Ustadz siapa dikasih tahu 50 dengan rincian 45 zakat, 5.000 sedekah. Itu sudah termasuk jenis beras, untuk jenis beras yang kategori premium. Tadi saya sore itu di Tebet di Masjid Muhammadiyah, di jamaah saya di sana, itu dipapang gede banget. Dia zakatnya berapa sih Pak? 48.000, ditulis keterangannya super premium. 48.000 keterangannya super premium, itu di Tebet Kebon Baru Jakarta Selatan. Ya, di sini kurang lebihnya. Maka di Basnas itu 50.000. Di Basnas Badan Amil Zakat Nasional itu 50.000. Tetapi di sini sudah kebiasaan makan ya. Yang super yang biasa itu sudah cukup ya. Jadi kita ambil 45, digenapin 50.000, 5.000-nya buat panitia yang bekerja ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan yang tahun-tahun lalu ada masyarakat itu yang biasanya dapatkan, mohon maaf kalau malam ini nanti itu tidak kebagian karena kita memperbaiki sistem ya. Memperbaiki sistem, yang sesuatu yang salah jangan diteruskan, dipotong ya, yang menjadi hak itu yang prioritas. Paham Pak? Nah, kalau memang ada yang memang sudah punya mobilnya, mohon maaf, sadar diri. Kalau Bapak nggak mau dikasih dikatakan miskin, ya udah zakatnya jangan diterima ya. Nggak mau dikatakan miskin tapi zakat masih diterima kan. Masih perlu ditanyakan, orang kaya kalau dikasih pun masih terima Pak. Tetapi ini zakatnya zakat kotor, artinya apa? Zakat kita yang setiap dalam 12 bulan itu kita keluarkan sebanyak 2,5 kilo, 2,5 kilo atau sama dengan 3,5 liter ya gitu ya. Supaya paham semua ya Pak. Gitu. Jadi bukan Pak Ustadz kenapa baru sekarang? Bukan sekarang, saya sudah sosialisasi dari tahun 2023. Setiap pengajian saya kasih tentang fikih zakat gitu ya. Dan kalau mau dikatakan amil panitia yang sejati itu harus diangkat dari pemerintah daerah gitu. Tak KUA, tak apa, nanti ada KTA-nya bahwa ini adalah keterangan amil. Dan amil itu enggak selamanya, bisa jadi amil itu 2 tahun, 3 tahun ya, KTA-nya nanti diambil lagi ya. Paham Pak ya? Nah, jadi nanti di situ ada ketua panitia nanti mensortir ya, mensortir siapa saja penerima yang hak yang benar untuk zakat. Mohon maaf kalau andai Bapak mengharapkan menerima zakat tahun ini tidak menerima, berarti Bapak dianggap sudah cukup, sudah bagus, insya Allah hartanya berkah, amin. Gitu. Jadi mentalnya mental yang kuat, jangan ngandelin zakat kotoran kita lah ya, cukup buat fakir miskin ya, semoga mereka sejahtera di malam Ramadan, malam Idul Fitri ya. Itu paham ya Pak? Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir adalah selama dari awal Ramadan sampai hari besok 23, apabila saya didapati banyak kesalahan baik tindak tanduknya, ucapannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sambutan hutang silahkan datang ke saya, takut saya nggak ada usia panjang ya, atau apa yang merasa kesal dengan tindak tanduk saya,
merasa kesal dengan ucapan saya, lebih baik ngomong sama saya dan dikelirkan ya sebelum lebaran, sebelum kita berpisah dan selagi kita bisa ketemu ya. Jangan sampai kebencian itu dibawa ke rumah masing-masing ya. Monggo yang mau yang grundel yang monggo saja ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga itu meringankan beban panitia untuk menyampaikan benar-benar tentang zakat. Ya, dan insya Allah besok ya 3 hari besok atau sisa dari terawih bulan Ramadan, insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Aliman sama Ustadz Aldi. Silakan ya, Aliman sama Ustadz Aldi. Kayaknya ini pulang. Mas Mudi pulang, semua ada 3 orang. Ya, jadi insya Allah besok sudah mulai siap Ustaz Aliman dan Ustaz Ali. Ya, jadi bagi-bagi biar istirahatnya kuat, semangat tarawihnya juga terus membara. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak Ketua Zakat siap. Pak Ketua Panitia Zakat. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.